Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hilda Yuliana, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana tahun 2017. Di sini saya akan menyampaikan materi kepada teman-teman semua mengenai syarat mata kuliah saya, yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dwi Urip Wardoyo. Di sini kita akan membahas sedikit tentang materi, perbedaan untuk akuntansi kantor pusat dan perbedaan untuk akuntansi kantor cabang. Check it out. Pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Perusahaan besar ataupun perusahaan yang sedang berkembang pasti akan selalu berusaha untuk meningkatkan volume penjualannya. Dengan cara apa? Yang terpenting itu adalah cara aspek pemasaran. Mengapa demikian? Karena dengan aspek pemasaran merupakan suatu ujung tombak dari keberhasilan perusahaan. Ketika ada aspek pemasaran, bahwa para stakeholder ataupun orang di luar sana yang eksternal akan mengetahui produk yang kami atau yang kita buat, seperti itu. Nah, dalam rangka memperluas daerah pemasaran, perusahaan melakukan pemetaan wilayah loh teman-teman, sehingga dapat diketahui pasar potensial bagi produk atau jasa yang dihasilkan atau ditawarkan. Nah, sehingga dengan cara ini dapat diketahui market share yang dihasilkan dari perusahaan tersebut. Beberapa cara yang dapat digunakan perusahaan untuk menangkap peluang dari market share yang sudah diketahui itu ada dua, yaitu dengan cara membuka kantor agen dan membuka kantor cabang. Pada dasarnya, kantor agen berbeda loh dengan kantor cabang. Kantor agen itu hanya berfungsi untuk mencarikan pembeli atau memperoleh order. Penjualannya kepada konsumen pun dilakukan dengan cara oleh kantor pusatnya. Pembayarannya diterima langsung dari konsumen ke kantor pusat. Sedangkan kalaupun kantor cabang, dia mempunyai wewenang yang lebih luas dibandingkan kantor agen, karena kantor cabang selain berfungsi untuk mencari pembeli, kantor cabang juga dapat melakukan transaksi penjualan secara langsung kepada konsumen, dan wewenangnya lebih besar lagi adalah kantor cabang dapat membeli barang dagangan dari luar loh. Nah, perbedaan yang paling mendasar dari kantor agen dan kantor cabang dalam segi pembukuan, kantor agen yaitu terdiri dari buku kas, penerimaan, dan penjualan. Sedangkan kantor cabang pembukuannya lengkap. Untuk segi persediaan, kantor agen tidak mempunyai persediaan, sedangkan kantor cabang mempunyai persediaan. Dalam segi kebijakan penjualan serta piutang, kalau kantor agen ditentukan oleh kantor pusat, sedangkan kantor cabang menentukannya sendiri. Dan yang terakhir, dalam segi modal kerja, kalau kantor agen dikirim pusat dan tidak mengurus uang tunai selain modal kerja yang diberikan oleh kantor pusat, sedangkan kantor cabang mengelola uang tunai dan melaksanakan pembayaran atas inisiatif sendiri. Agen penjualan itu tidak memiliki sistem akuntansi sendiri teman-teman. Semua transaksi terjadi terkait agen yang diselenggarakan oleh kantor pusat. Jadi dia harus ada aba-aba dari kantor pusatnya. Nah, kantor pusat itu memiliki catatan tentang aktiva, pendapatan, maupun beban dari tiap agen secara terpisah. Dengan metode laba rugi, metode yang dapat dipakai oleh kantor pusat itu dalam melakukan pencatatan sehubungan dengan kantor agen seperti ini. Yang pertama itu, laba atau rugi kantor agen tidak dapat dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dan versi keduanya, laba rugi atau agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Kemudian untuk cabangnya memiliki sistem akuntansi yang terpisah dari kantor pusat. Beda ya teman-teman. Kalau cabang ini dapat bertransaksi dengan pihak eksternal maupun internal dan mencatatnya dalam sistem akuntansi cabangnya sendiri. Transaksi yang terjadi antara dicatat dalam akun intra perusahaan di pembukuan kantor pusat yang disebut dengan investasi dalam cabang. Sedangkan akun resiprokalnya di pembukuan cabang disebut kantor pusat. Jadi dia punya dua versi pembukuan. Nah, itu kan tadi sebagian teori dari perbedaan akuntansi pusat dengan akuntansi cabang. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan kasih contoh kepada teman-teman semua perbedaan spesifik tentang pembukuan yang dilakukan kantor agen dan kantor pusat. Ini dia. Ini adalah contoh pembahasan soal dan jawaban dari kantor agen atau kantor pusat. Dan ini contoh pembahasan soal dan jawaban dari kantor cabang. Setelah kita mengetahui contoh beserta teori antara kantor cabang dengan kantor pusat, pada kesimpulannya adalah kalau kantor pusat, namanya juga pusat ya, berarti dia
ujung tombak dari laporan tersebut. Nah, karena kantor pusat itu dalam pusat, dia memiliki agen-agen. Agen ini seperti apa? Ketika kantor tersebut memiliki kantor selain yang di pusat tersebut, makanya kantor agen itu masuk ke dalam kantor pusat dan dia juga harus mengikuti standar aturan dari kantor pusat. Sedangkan kantor cabang dalam pencatatan setiap transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usahanya pada pembukuan yang diselenggarakannya sendiri atau inisiatif. Hanya saja untuk transaksi kantor cabang yang ada hubungannya dengan kantor pusat, maka akan menimbulkan akun hubungan timbal balik tersebut yang disebutnya adalah akun resiprokal, yaitu akun yang muncul di pembukuan kantor pusat dan pembukuan kantor cabang. Jadi ada dua, pencatatan untuk kantor agen hanya disesuai dari aba-aba kantor pusat, sedangkan untuk pencatatan kantor cabang dia harus ada dua, ada untuk pembukuan kantor cabang dan kantor pusat. Begitu teman-teman. Oke deh teman-teman semua, segitu aja penyampaian materi dari aku. Semoga materi yang aku sampaikan tadi dapat berguna untuk teman-teman semua dan juga untuk Pak Dwi Urip, semoga dapat memberikan nilai saya yang terbaik. Dan juga saya berdoa semoga corona ini cepat berlalu sehingga kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.